warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang kajian sastra dengan materi konsep dasar hakikat sastra. Baiklah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang sastra. Sastra berasal dari kata sastra yang berasal dari teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sastra lebih diungkapkan dengan kata kesusastraan, yang berarti jenis teks yang mengandung arti tulisan atau keindahan. Sastra juga karya cipta atau fiksi yang mengandung imajinatif. Sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna untuk menandakan hal-hal lainnya. Sastra menyajikan gambar, kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Mencakup hubungan antara masyarakat dengan orang, antara manusia atau peristiwa yang terjadi dalam diri seseorang. Kriteria utama dalam yang dikenal pada karya sastra adalah memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Selanjutnya, fungsi sastra. Fungsi sastra dalam masyarakat sastra ada 5. Yang pertama, fungsi reaktif. 2, fungsi didaktif. 3, fungsi estetis. 4, fungsi moralitas. 5, fungsi religius. Ketiga, hakikat sastra kontemporer. Hakikat sastra kontemporer adalah sastra masa kini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. 4. Sejarah sastra kontemporer. Pada abad 20, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh abad ini besar terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif yang dapat langsung dirasakan oleh masa itu adalah terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi dan krisis tersebut menimbulkan anarkisme, individualisme, ketidakadilan ketentuan nilai, dan sistem penggerakan. Sistem penggerakan tersebut mendasari gerakan sastra kontemporer. Sejak 1970-an, sastra Indonesia kontemporer mengalami perkembangan. Perkembangan itu dilatar belakangi oleh adanya sesuatu pergeseran nilai kehidupan secara menyeluruh. Hal ini ditandai oleh semangat modern. Materi terakhir, contoh-contoh sastra kontemporer. Ada 3. Yang pertama, puisi Indonesia kontemporer. Puisi Indonesia kontemporer adalah puisi Indonesia lahir yang di dalam waktu tertentu, yang berbentuk dan berkarya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi lama pada umumnya. Yang kedua, cerita pendek Indonesia kontemporer. Cerita pendek Indonesia bermula dari cerita anekdot, lalu cerita perang dan lukisan masyarakat. Yang ketiga, novel Indonesia kontemporer. Novel kontemporer secara sederhana adalah novel yang hidup pada masa sekarang. Baiklah, itulah materi penjelasan kita pada hari ini tentang konsep dasar hakikat sastra. Untuk itu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.